Salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia yaitu Pfizer, baru-baru ini mendapatkan kritik tajam dari sejumlah pihak karena dituduh melakukan pemerasan terhadap negara-negara yang akan membeli vaksin dari perusahaan farmasi asal Amerika ini. Hal ini terungkap setelah sebuah situs citizen.org mengungkapkan laporan dari sebuah biro jurnalistik investigasi tentang kontrak-kontrak antara Pfizer dengan sejumlah negara yang akan melakukan pembelian vaksin kepada perusahaan yang mempunyai pusat di kota New York ini. Di sini akan meringkas ada 6 keberatan yang diajukan oleh negara-negara yang akan melakukan kontrak kerjasama pembelian vaksin dengan perusahaan asal Amerika ini. Yang pertama, menurut laporan di citizen.org, Pfizer itu melakukan namanya yang mereka sebut dengan pembungkaman pemerintah, di mana Pfizer ini mengajukan klausul-klausul kontrak yang memberatkan pihak pembeli vaksin dari perusahaan asal Amerika ini. Yang kedua, Pfizer juga menginginkan bahwa negara yang melakukan pembelian bersifat eksklusif. Jadi, pihak Pfizer tidak menginginkan adanya donasi vaksin dari pihak lain, meskipun itu adalah vaksin yang satu merek Pfizer yang dibeli negara tersebut dari negara lain atau tidak langsung dengan Pfizer pusat begitu ya. Kemudian yang ketiga, Pfizer juga ternyata mengabaikan apa yang disebut dengan hak cipta intelektual atau properti intelektual, di mana saat ini kan pihak WHO dan sejumlah negara sudah mengizinkan atau menginginkan agar formula vaksin itu juga bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Justru Pfizer itu misalnya tidak mau membagikan formulanya atau resep vaksinnya itu kepada perusahaan lain atau negara pembelinya. Nah, yang keempat, Pfizer juga menginginkan adanya hak untuk mengambil secara resmi aset perusahaan suatu negara yang di luar negeri, baik yang berupa fisik maupun rekening di bank, apabila pihak pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai klausul dalam kontrak. Klausul inilah yang ternyata menjadi keberatan banyak calon pembeli dari Pfizer. Ya. Yang kelima, ternyata Pfizer juga tidak mau melibatkan pihak resmi atau misalkan pengadilan atau lembaga arbitrase yang resmi apabila terjadi perselisihan antara pihak Pfizer dengan pihak pembeli. Yang keenam, Pfizer juga mengajukan sebuah klausul bahwa setiap jadwal pengiriman vaksin itu diatur oleh pihak perusahaan. Bahkan bila terjadi keterlambatan masalah pun, pihak Pfizer tidak mau dipinalti.